Pak Haji dulu lah. Beres bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah Al-Furqan yang sudah biasa di kegiatan hari Sabtu pada asal ini, kalau yang ada di sini kan sudah tahu saya. Paling ini saya yang baru, jadi tidak ada yang aneh. Hanya saja tadi yang dikatakan oleh Pak Ian sebagai ketua DKM dulu, tidak ada reshuffle ya, ini bukan reshuffle. Ini karena kita ingin menertibkan saja bareng-bareng, karena di pemerintah juga kan 5 tahun sekali pilihan presiden gitu ya. Dan masjid juga sama gitu ya. Zaman Khalifah juga begitu, sudah waktunya diganti gitu. Jadi ada generasi gitu. Kebetulan yang sudah 12 tahun, semua itu kan 12 tahun. Pak Ian sudah 2 kali ya, 2 periode. Terus kebetulan saya pensiun gitu. Dan dulu saya itu kalau dipilih nolak, tapi supaya ada pasangan yang baik lah gitu. Jadi supaya ada lawannya yang baik harus dipasangkan. Sebenarnya saya itu nolak karena masih punya tugas negara. Nah sekarang saya tidak bisa menolak. Kemarin itu ketika dicalonkan tidak bisa menolak. Ya sok aja lah. Hari ini memang Pak Ian juga punya alasan karena ingin bekerja gitu ya. Ada tugas yang udah gantian gitu. Nah itu, jadi di masjid ini tidak ada perebutan, maka tidak ada istilah reshuffle, tidak suka reshuffle, tidak ada. Jadi tidak ada istilah suka tidak suka, tidak ada, hanya gantian saja. Jadi Pak Ian sekarang mau kerja, saya pas pensiun, ya sama gantian gitu ya. Jadi jangan punya pikiran ada perebutan, tidak ada di sini. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, betul dikatakan Pak Ian yang sudah bagus, ya teruskan saja. Saya hanya mencoba menertibkan sisi administrasi. Itu Bapak dan Ibu sudah Ibu sudah lihat ada tempelan di sana. Saya mencoba membuatkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi semacam pedoman gitulah. Pedoman untuk memakmurkan masjid itu. Jadi jangan sampai satu orang itu borongan ya jadi imam, ada imam dengan doa, terus kegiatan lain bersih, semuanya ke seorang orang lain tidak kebagian memakmurkan masjid. Nah gitu ya. Jadi maka dibentuklah DKM dengan aturannya. Itu saja ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, kalau tadi menertibkan, karena begini, berdasarkan pengalaman saya di sekolah juga seperti itu. Saya membuatkan pedoman, jadi guru-guru itu enak. Jadi menjadikan guru itu sebagai guru gitu. Jadi apa yang akan dia lakukan dia tahu, karena ada pedomannya. Jadi kalau melanggar dia tahu, ini saya akan kena sanksi, teguran dan seterusnya. Jadi saya di sekolah membuatkan pedoman, buku panduan untuk guru-guru. Di sini saya membuatkan anggaran dasar. Jadi hanya sisi menertibkan supaya lebih tertib. Manfaatnya apa? Manfaatnya salah satunya saya di sekolah itu mengelola guru ngaji yang ngajar dunia gitu ya. Jadi kebijakan bupati, guru-guru ngaji yang ada di masjid-masjid itu, terutama masjid yang tertata, nah itulah yang tertata atau misalnya ada
jadwal kegiatannya ada, maka itu yang diakui. Jadi saya undang mereka, kasih tahu. Maka ketika saya di sini dari ketua saya juga ingin perlakuan sama supaya orang-orang yang aktif di masjid itu memperoleh kesempatan hak dari perhatian bupati. Apa itu? Pertama, ada catatannya. Jadi katakanlah guru yang ustadznya siapa, ustadznya siapa, itu ada SK-nya tertulis. Terus dilaporkan ke desa. Jika catat di sana. Jadi ketika bupati meminta, tolong ini bantu sekolah ini butuh guru ngaji, maka desa itu akan lihat masjid mana yang tertib, yang terurus dan itu yang mana. Cuma itu, ya. Sebentar lagi di SMP Pamungpek yang di RT 3 itu yang paling dekat karena di RT ini itu adalah RW 12 kita di sini. Masjidnya adalah ini. Jadi nanti ketika mereka meminta seperti ketika saya dibayangkan, ya masjid yang terdekat itu guru atau ustadz-ustadznya siapa yang bisa membantu. Itu mendapatkan apresiasi dari bupati. Sebulan dapat 500.000, terus dapat BPJS. Padahal ajarnya hanya pagi 2 jam seminggu sekali. Saya dulu menjadwalnya begitu. Jadi guru dari ustaz dari masjid-masjid itu yang ada sekitar Cipicung dan seterusnya gitu. Itu datang setiap Jumat pagi jam 00 kemudian jam 6 sampai paling hampir jam 1:30 seminggu sekali. Nah, saya juga berharap dengan ditertibkan administrasi nanti sahabat program dilaporkan, mudah-mudahan karena siswa SMP Pamungpek yang gedungnya baru 2 3 itu siswanya sudah ada dititipkan di SMP Pamungpek 1. Jadi ketika saya mau pensiun, saya tahu itu karena di sana mulai berdiri itu hanya gedung yang baru dalam proses SMP Barinda. Jadi ketika itu pindah ke sini kelas 1, 2, 3 atau 7, 8, 9 kita sudah siap membantu dikala nanti sekolah itu minta dong anak kami diajari baca tulis Al-Quran gitu. Dari sini nanti desa akan menuju dari sini dan kita akan diperlukan. Itu salah satu manfaatnya saya mencoba menertibkan secara administrasi. Jadi tidak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja, ya. Karena saya memang biasa di luar, seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih biasa, hanya biasa di luar saya. Itu kemudian berikutnya kalau tadi bukan perpisahan, ya. Hanya silaturahmi halal bihalal, bukan perpisahan. Pak Ian juga enggak. Pak Ian pernah minta jangan dipasang gitu. Kalau tidak dipasang nanti masyarakat jamaah ngomong, nah ini di diet disingkirkan, gitu kan? Tidak disingkirkan, tetap Pak Ian itu, tapi tidak menjadi koordinator. Kalau Bapak ini kalau Ibu baca di sana, koordinatornya nanti Ustaz Quran. Jadi Ustaz Quran itu adalah pengkoordinir. Pak Ian anggota salah satu. Ada Pak Ian dan yang lainnya. Jadi ketuanya nanti Pak Ustaz Quran. Jadi tetap dari sini. Jadi Pak Ian tidak terikat kalau nanti pulangnya kerja namanya sampai hari Sabtu sore. Itulah kota, ya. Di sini tadi saya sebutkan Ibu Reni itu yang nanti bertanggung jawab kepada ibu. Kenapa begitu? Dan nanti mungkin ada perubahan ya, pengumuman corongnya mungkin ada perubahan. Bukan untuk muslimin dan muslimat, tapi untuk ibu-ibu muslimah, gitu ya. Kalau sementara orang muslim dan muslimat bisa teh, ayah gitu bapak-bapaknya. Gitu ya. Secara fikih juga ini jadi pertanyaan ketika
mengundang bapak-bapak jam kerja gitu. Waduh, secara fikih ini sebetulnya tidak disebutkan benar gitu. Orang bekerja kok disuruh bapak ikut majelis taklim gitu. Kalau mau ikut ngundang orang bapak-bapak yang bekerja, ya sudah bisa bekerja. Nah, gitu. Jadi kalau pas orang cari kita ya, kerja diundang, bingung ternyata saya datang, umat tanggung jawab saya ke keluarga, nafkahnya, saya dipotong. Nah, secara pikir sebetulnya tidak diharapkan dan tidak disarankan mengundang orang bapak-bapak yang sedang kerja untuk ikut majelis taklim gitu. Jadi itu fikih kerja, fikih sosial seperti itu. Jadi undangannya nanti yang muslimah saja, ibu-ibu, dan diharapkan ustadzah bukan ustadz, khusus pembahasan kewanitaan dan tidak perlu pakai corong di atas. Di sini ada lap nifas. Kenapa? Gitu ya. Jadi cukup di dalam saja gitu. Mau salawatan, suara perempuan itu aurat, udah di dalam saja. Teguhkan. Kecuali mau jadi artis, gitu ya. Jadi bukan ada larangan, tidak, cuma teknis penggunaan mic juga untuk perempuan itu tidak seperti laki-laki, gitu ya. Jadi laki-laki mah seberapa lengkap, perempuan mah salengkah. Jadi penggunaan mic-nya juga perempuan itu dibatasi. Bahkan ada beberapa ustadzah ketika ngomong dengan teman-teman sama sejenis, buka cadar, di luar pakai cadar, ada seperti itu. Jadi seperti itulah kehidupan pemikiran orang. Nah, itu ibu ya semuanya. Jadi nanti setelah selesai ini silakan ibu bimbingan mau melanjutkan ustadzah ini boleh. Jauh sekali kamu catat ya, mangga bisa ngarepotin, terserah itu pada kesempatan ibu semuanya gitu ya. Yang penting yang ibu-ibu butuhkan gitu. Karena apa? Ya seperti tadi saya tulis di sana itu, ya saya menyadari, dan kita juga semua menyadari bahwa 14 abad yang lalu itu perintah membaca itu sudah ada. Nah, yang buatnya. Nah, numpang macakan sah, saya numpang macakan. Padahal ibu itu bisa membaca. Numpang macakan, saya gitu ya. Nah, kok bisa gitu ibu yang bisa baca? Bisa. Kudu anu boga alatna bisa berbahasa Arab. Tarjamah juga banyak. Yang panjang suka ceramah Pak Alim. Menurut kitab Duratul Nasihin itu ada terjemahnya, gitu ya. Jadi sudah ada tafsir, mau tafsir Munir, tafsir apa itu Ibnu Katsir, Jalalain, ada terjemahnya, aslinya juga ada. Jadi tinggal pilih. Saya juga kadang-kadang begitu, asal teka hati. Nah terjemahnya kieu, buka ku aslinya, gitu. Oh, kia asli nanti. Jadi tidak selalu orang seperti saya itu membaca aslinya. Terjemahnya juga tidak selalu terjemah. Ada baca juga aslinya. Ini lihat, oh kia ini asli nanti. Jadi saya punya, tapi di laptop karena sekarang udah canggih. Saya juga punya. Ya. Jadi yang asli, yang terjemah ada di laptop. Nah seperti itu ya, banyak. Mau asing gitu. Ngan masalahnya buat Korea kayak macam tahu langsung ditempel di itu pas macam kaca kacanya gitu ya. Jika gini ibu-ibu naik motor ya, padahal punya SIM naik motor jalan jebret ditabrak padahal kesana nah, ngambek kan, meskipun kumaha artinya cara supaya saya dapat ganti rugi, cara kakaknya butuh baca, kumaha sih aturan kan gitu.
Ramun teh di kamar mah, can teh ibu itu membaca hak teh naon. Betul betul. Gitu. Sama karena itu melewati turun dari atas mau dari bawah. Padahal kuduna sebelah kiri, kalau dari sebelah kiri bawah. Mau belok kiri sebelah kiri kan, mau belok kanan juga sebelah kiri. Kadang-kadang begitu. Anu belok kanan sebelah kanan. Jadi jalan batu diambil, akhirnya tabrakan. Saya sudah kali mau belok kiri karena ke arah sana, anu dari sana, dari arah sebelah kiri, ngambilnya sebelah kiri, kan bingung. Asal diambilin kan gitu aja. Itu mau bingung ngalanku, sama bener asal di Sunda teh di Indonesia mah sebelah kiri, Ari Batur mah sebelah kiri, jadi jalan saya diambil. Nah seperti itu ibu. Nah maka tidak heran tadi malam juga saya tanya ke bapak yang dia, bapak semaca itu tulisan, macam perang itu nih ada seluruh organisasi ayah salsa ada tugas no itu. Nah itulah kelemahan kita gitu ya. Nah maka tadi kalau kalian mau nanti ada tahsin ya cuma maka kepada ibu semuanya ya butuh perbaikan baca yang mana ibu saya juga masih membutuhkan gitu ya. Jadi itu silakan, tidak ada paksaan tapi nanti lakukan sesuai dengan kebutuhan ibu semuanya. Mungkin ini sudah terlalu lama ya jam 5 lewat gitu ya, bisa kita mau pulang gitu ya. Saya sebagai pengurus yang baru terima kasih atas kesempatan untuk berbicara sekarang. Mudah-mudahan di lain waktu kalaupun saya tidak bisa hadir itu bukan karena tidak mau tapi karena khusus ibu. Kalau saya hadir ke sini saya harus pakai rok dan pakai gitu. Jadi enggak gitu ya, saya nggak mau mengganggu. Kalau saya ibu saya nggak akan hadir di sini nanti. Ganti kita pakai kerudung atas suami yang kita pakai kerudung sama ya. Itu saja mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.